Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 325.
Mari kita awali perayaan Ekaristi kita sore hari ini dengan menyanyikan puji syukur 325. Ku gembira, ku berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-23. Kita akan mendengarkan nanti Yesus mengajari dan mengingatkan para muridnya bahwa sangat dibutuhkan saling mengingatkan, menasihati atau juga menegur, bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, tetapi terlebih karena kasih. Kasih merupakan dasar dari semua perintah Allah. Kasih hendaknya mewarnai hidup bersama dalam hidup setiap hari. Dan kasih setia Allah harus diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang, dan kita tidak ingin satupun daripada umatnya itu semakin jauh atau hilang. Sebagaimana yang akan kita dengarkan dalam Injil hari ini. Sebagai jemaat kita pun bertanggung jawab atas saudara-saudara kita yang berdosa. Namun dengan kasih dan kesetiaan kita turut menyertai proses mengajak saudara kita untuk kembali ke jalan benar, untuk senantiasa datang di hadirat Tuhan, dan kita mau saling menerima, mengampuni satu sama lain. Mari saudara-saudari kita mohon belas kasihan, kemurahan dan kerahiman Tuhan. Puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pun menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah maha tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita dan segenap permohonan kita. Juga kita bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari Saudari Sinta Clarin dan mohon keselamatan arwah saudara-saudari kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Bapa di surga, kami juga mau turut bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas ulang tahun dari saudara kami, Bapak Plewang, Daniel Plewang, yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 52 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup yang Kau berikan kepadanya, juga atas keluarga, istri yang sangat ia cintai dan yang mencintainya, Ibu Gerta bersama dengan sanak keluarga, bersama dengan semua anggota rumah tangga. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan dalam hidup. Semoga Engkau tetap mendampingi Bapak Daniel Plewang dalam hidup bersama dengan Ibu Gerta dan sanak keluarganya, supaya mereka tetap bahagia, sehat walafiat, dan senantiasa memuji memuliakan Dikau dalam hidup setiap hari. Juga kami bersyukur bersama dengan Saudari Sinta Clarin yang boleh mengalami kasih kemurahan-Mu lewat doa novena 3 Salam Maria yang terkabulkan.
Semoga imannya semakin teguh dan ia juga semakin mengandalkan Dikau dalam hidup, sabar dan juga rendah hati, serta boleh senantiasa melayani sesama dengan penuh kasih, penuh iman dan juga pengharapan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Teresia Else Cahyadi genap 4 hari yang lalu, anak terkasih Maria Yovela Daniel 4 hari yang lalu, dan semua sanak saudari, sanak keluarga dan segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Terimalah mereka, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Moga-moga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan kekal hidup abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan hiburkanlah segenap keluarga, supaya mereka tetap sabar, tabah, dan mengandalkan Dikau dalam seluruh peristiwa dan juga seluruh tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah keluarga dan dalam masyarakat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah Penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
Jikalau ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikannya. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan dari Injil Matius atau perikop Injil hari ini itu sangat luar biasa. Mengapa? Karena itulah inti pewartaan daripada Yesus. Kalau kita coba dengarkan baik-baik, kita simak, kita renungkan, ternyata ada syarat pesan yang mau disampaikan kepada kita. Ada beberapa pesan penting, pesan utama yang bisa kita renungkan. Sekurang-kurangnya saya melihat atau saya mendapatkan 3 pesan utama. Pesan yang pertama, bahwasanya dalam hidup setiap hari dibutuhkan suatu correctio fraterna. Apa itu? Bahwa kita siap untuk senantiasa mengoreksi satu sama lain, menasihati, menegur, mengingatkan. Pesan yang kedua, bahwasanya kita dipanggil oleh Yesus, dipanggil oleh Allah Bapa kita untuk saling mengampuni. Dan pesan yang ketiga, bahwasanya perlu membangun suatu persekutuan, kebersamaan, hidup dalam iman. Nah, ketiga pesan ini sangat luar biasa bagi kita, apalagi kalau kita coba jalani, coba hidupi. Nah, menurut saya khotbah sudah selesai karena sudah tersampaikan semua pesannya. Hanya mungkin kalau kita mau lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mengapa kita bisa bertanya, mengapa kita mesti saling mengingatkan, saling itu menasihati? Karena kita tahu bahwa kita manusia ini rentan, ada keterbatasan, ada kelemahan. Jadi kita mudah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan karena itu Yehezkiel dalam bacaan yang pertama hari ini juga menyampaikan hal yang sama dengan Yesus dalam bacaan Injil. Dikatakan supaya setiap orang mau senantiasa mengoreksi saudaranya, terutama mereka yang berbuat salah atau berbuat dosa. Dia menyampaikan firman Allah, kalau aku berfirman kepada orang jahat, mereka, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan kalau engkau tidak berkata-kata apapun juga memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu akan dituntut suatu pertanggungjawaban atas nyawanya. Jadi ternyata ketika kita acuh tak acuh atau membiarkan sesama kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudari kita, pasangan hidup kita, orang tua kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan ataupun dosa, lalu kita mendiamkan, ternyata kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral terhadap mereka, kita juga akan dipersalahkan oleh Tuhan. Kita mesti mengingatkan. Banyak orang mengingatkan saudarinya, banyak orang mengingatkan sesamanya, menasihati, tetapi kadang-kadang cara mengingatkan kita tidak tepat. Ada orang yang diam, artinya tidak memberikan komentar apa-apa. Mengapa dia diam? Mungkin karena dia sudah malas melihat sikapnya, dia acuh tak acuh atau sudah bosan melihat orang itu.
Jadi dia mendiamkan. Kedua, ada orang yang bersikap marah. Mengapa dia marah? Tentu mungkin ada rasa tidak senang atau kecewa dan lain sebagainya, atau sakit hati, atau merasa tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita cara menegur yang terbaik adalah karena kasih. Artinya kita mau mengingatkan orang itu supaya dia berubah kembali ke jalan yang baik dan benar. Maka ada 3 cara yang Yesus itu tawarkan kepada kita, cara menasehati atau cara menegur. Pertama, di bawah 4 mata. Mengapa di bawah 4 mata? Supaya kita jangan mempermalukan orang lain. Cukup masalahnya kita yang ketahui antara kita dengan dia. Itu cukup. Kalau dia tidak mau mendengarkan, bawalah saksi 1 atau 2 orang. Supaya atas kesaksian 1 orang, 2 orang, bahkan 3 orang dengan kita, apa yang kita sampaikan itu tidak disangsikannya lagi. Dia tidak bisa mengelak lagi bahwa memang itu keliru, itu salah. Tetapi toh kalau dia tidak mau mendengarkan, tetap melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka perkara itu, masalah itu boleh kita bawa pada jemaat. Kalau dia tidak mendengarkan jemaat, Yesus mengatakan, pandang saja orang ini tidak mengenal Tuhan, sama sekali tidak mengenal cinta Tuhan, atau dikatakan pemungut cukai yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, itu sangat berat hukumannya kalau tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu sama dengan melawan Roh Kudus, ya, tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, untuk apa kita menegur, menasihati? Supaya kita menerima, mendapatkan kembali semua saudara kita yang keliru atau salah pada jalan yang salah, supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Itu karena kasih atau karena cinta. Maka tidak hanya menegur dibutuhkan, tidak hanya mengingatkan, tidak hanya menasihati, tapi yang penting adalah bahwa kita mau mengampuni. Tentu sikap memaafkan dan mengampuni yang paling dalam. Tidak mudah mengampuni di antara kita satu sama lain, itu tidak mudah. Mengapa? Karena itu hanya sifat dan sikap Allah, sifat ilahi, sifat yang kudus. Hanya karena kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami pengampunan dari Tuhan, maka kita sanggup juga mengampuni sesama kita. Maka orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, pastilah dia tidak mengalami kasih Tuhan, tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Karena itu Yesus mengajak kita setiap hari kita harus berdoa sesuai dengan diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bagi saya doa Bapa kami adalah doa yang paling manjur untuk macam-macam hal, macam-macam intensi. Saya doakan tiap pagi dan juga malam sebelum tidur, supaya kita senantiasa dibimbing Tuhan pada jalan yang baik, dan juga supaya kita siap untuk senantiasa mengampuni, memaafkan sesama. Itu paling penting. Mengapa kita harus mengampuni? Karena menurut saya pengampunan adalah vitamin yang paling itu efektif, paling bermutu dalam hidup ini. Kalah vitamin apapun juga, kita banyak sekarang ditawarkan vitamin-vitamin untuk kesehatan, untuk imun tubuh kita. Tetapi menurut saya vitamin yang paling mujarab adalah pengampunan. Ketika kita tidak lagi bisa memaafkan, mengampuni orang lain yang barangkali menyakiti atau membenci atau juga yang mengecewakan kita, di sanalah kita mengalami kelemahan yang luar biasa. Kelemahan fisik, kelemahan rohani, kelemahan jiwa, dan lain sebagainya. Maka berapapun juga vitamin yang kita minum atau kita makan, kalau tetap kita punya dendam, punya sakit hati, punya kemarahan, maka tetap kita mengalami kelemahan dalam imun. Kita harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Itulah vitamin yang paling mujarab dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengampuni, tentu kita siap untuk membangun persekutuan iman, membangun kebersamaan. Dan itu yang dikehendaki oleh Yesus, supaya murid-muridnya, supaya kita semua bersatu seperti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bersatu adanya. Maka kita juga harus bersatu. Mengapa kita mesti bersatu dalam iman? Karena Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Bisa kita bayangkan kalau Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka perkara apapun juga, masalah apapun pun juga bisa kita hadapi dengan baik, dengan benar, dengan ringan, penuh sukacita. Bahkan Yesus mengatakan pula kepada kita, kalau ada 2 orang di antara kamu sepakat untuk meminta sesuatu kepada Allah Bapa di surga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ini kan luar biasa. 2 orang saja meminta kepada Allah Bapa di surga sesuatu yang baik, pasti dikabulkan. Apalagi kalau dalam suatu persekutuan, dalam kebersamaan. Maka memang
penting sekali dalam rumah tangga, dalam keluarga untuk selalu berdoa bersama. Suami istri paling kurang harus berdoa bersama. Kemudian kalau bisa melibatkan juga anak-anak, sanak keluarga. Pastilah doa kita ini sangat dahsyat. Bukan karena kita suci, bukan pula karena kita hebat, bukan, tetapi karena iman. Jadi sebenarnya kita dikabulkan doa kita bukan karena kesucian, bukan pula karena kehebatan kita, tetapi karena iman kita. Kita percaya, kita berharap, dan juga kita mengandalkan Tuhan. Maka itu semua menjadi berkat dalam kehidupan kita. Itulah sesungguhnya saya katakan sabda Tuhan hari ini luar biasa kalau kita dengarkan dan kita renungkan dengan baik. Semoga menjadi kekuatan, berkat dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini Tuhan Yesus berjanji, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa bersama kepada Allah Bapa kita dengan mengucapkan kata-kata ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu merupakan tempat berdamai serta melindungi kehidupan dan segala sesuatu yang baik. Semoga para pemimpin gereja selalu mempunyai keberanian untuk menunjukkan dengan terus terang apa yang tidak baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi semua orang yang telah ditempatkan bersama oleh Tuhan, teman-teman sekeluarga, sekampung, sekota, mereka yang bekerja bersama di satu tempat, serta semua persekutuan. Ya Bapa, semoga kami semua terdorong oleh cinta kasih, bergaul satu sama lain, serta terbuka dan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi mereka yang menderita karena kekerasan dan ketidakadilan, karena prasangka, diskriminasi, dan kebencian. Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami perlakuan ketidakadilan tidak menjadi tawar hati dan pahit. Dan bagi mereka yang di antara kami yang pernah mengalami sendiri perlakuan kurang adil, semoga dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi kita yang tinggal bersama di paroki ini, ya Bapa, semoga kami tidak mengadili atau meremehkan satu sama lain, melainkan bersedia menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudari kami, serta menjaga nama baik mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Allah Bapa kami, dengan keyakinan bahwa Putra-Mu ada di tengah-tengah kami mau selalu berdoa.
Tolonglah kami untuk percaya akan kebaikan-Mu dan juga kebaikan sesama kami, dan untuk menerima dengan sabar satu sama lain, karena Engkau telah berbuat baik kepada kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengusudinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan kami semua. Semoga kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi penuh dengan kebahagiaan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan atas segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya,
sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berbantu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak pantas menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Doanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka
membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini, kami pun memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima ataupun memberi nasihat dengan rendah hati satu sama lain demi kebaikan bersama, sampai kami pun ikut berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 696. Ku dapatkan di hatiku mutiara